Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim dari semester 5 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari penyuluhan evaluasi penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian sendiri adalah proses penilaian untuk menentukan kualitas, efektivitas atau pencapaian dari kegiatan penyuluhan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya menggunakan metode evaluasi CIPP. Dari tiga yang opsi yang ditawarkan, ada hasil dan dampak, Kirkpatrick, dan CIPP. Saya memilih metode CIPP. Untuk persiapan penyuluhan yang saya lakukan, saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di sana yang dialami oleh para petani dan materi yang sekiranya memang diinginkan dan dibutuhkan oleh petani setempat. Kebetulan di sana ada warga atau petani, sekelompok kecil petani yang sudah memulai uh, untuk semi organik, berbudidaya semi organik. Lalu uh, selain itu di Wonogiri, tempat yang saya jadikan untuk penelitian dan tempat MBKM, tempat penyuluhan saya kemarin, petaninya mereka terhalang oleh biaya pupuk yang sedang naik, pupuk kimia dan pestisida kimia yang sedang naik. Setelah itu ada sekelompok kecil petani yang meminta untuk diadakan penyuluhan mengenai alternatif selain pestisida kimia yang melambung tinggi, juga sedang di dan banyak yang terserang hama warang. Oleh karena itu saya mengambil saran dari penyuluh pertanian dan juga petugas OPT Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, untuk menyuluhkan mengenai pestisida Agensia Hayati. Pestisida Agensia Hayati ini dapat dibuat dengan mudah, bahan-bahannya juga mudah dijumpai di sekitar, harganya juga terjangkau. Jadi saya nilai mungkin ini akan cocok, akan berguna, dan akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani. Materi penyuluhan yang saya ambil adalah pembuatan pestisida Agensia Hayati, dan untuk metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan juga praktek langsung untuk pembuatannya menggunakan media benda nyata dan PowerPoint sebagai pembantu untuk menjelaskan kepada audiens. Setelah dilakukannya penyuluhan tersebut, saya melakukan evaluasi dengan memilih menggunakan evaluasi metode CIPP. Apa itu metode CIPP? Metode CIPP adalah singkatan dari kontek, input, proses, dan juga produk. CIPP merupakan model evaluasi yang digunakan untuk menilai program dengan cara menganalisis konteks, masukan atau input, lalu proses, dan juga produk yang dihasilkannya. Model CIPP sendiri dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam dan rekan-rekannya di Ohio State University pada tahun 1967. Model ini digunakan untuk mengevaluasi program seperti kurikulum pendidikan menengah dan layanan informasi sekolah. Tapi kali ini saya akan menggunakannya dalam penyuluhan pertanian. Untuk konteks yang saya ambil sendiri adalah pemanfaatan pestisida Agensia Hayati untuk membasmi hama warang sebagai alternatif dari pestisida kimia yang harganya sedang naik. Lalu input yang diharapkan
petani dapat mengadopsinya, membuat sendiri untuk pestisida agensia hayatinya, lalu mereka menyelesaikan masalah dalam terserangnya lahan dengan hama wereng dan juga naiknya pestisida kimia yang harganya sangat tinggi. Alhamdulillah hasilnya petani mengetahui bahwa ada agensia hayati yaitu Biveria bassiana yang dapat diperbanyak dengan alat fermentor sederhana yang bisa dibuat di rumah dan harganya juga terjangkau dan efektif untuk membasmi hama wereng. Untuk cara pembuatan sendiri dan juga step-stepnya, alat bahannya kami sudah praktek bersama, sudah diajarkan. Jadi petani mendapatkan pengetahuan lalu juga keterampilan untuk membuat sendiri dan memanfaatkan agensia hayati sebagai pestisida ini. Setelah itu proses bagaimana prosesnya? Proses kemarin saya setelah melakukan penyuluhan, alhamdulillah lancar, banyak petani antusias. Lalu saya mengevaluasi dengan memberikan kuesioner kepada para hadirin atau audiens yang sudah datang untuk mengukur bagaimana peningkatan pengetahuan mereka dari yang tadinya tidak mengetahui bahwa ada pestisida dari agensia hayati sebagai alternatif untuk pestisida kimia yang mahal tadi. Mereka menjadi tahu dan menjadi paham juga untuk proses-proses pembuatannya, hingga cara dan dosis-dosisnya untuk mengaplikasikan di lahan masing-masing. Lalu hasil akhirnya petani sudah mulai membuat secara mandiri, dimulai dari yang tadinya hanya 1-2 orang menjadi hampir lebih dari 10 orang dari 30 anggota kelompok tani. Di sana mereka membuatnya per kelompok untuk diaplikasikan bersama-sama di lahan mereka, dan setelah beberapa minggu kemudian ada pertemuan kelompok tani lagi, mereka ceritakan bahwa sudah menggunakan agensia hayati sebagai alternatif pestisida dan hasilnya pun lumayan memuaskan, werengnya berkurang secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan untuk hasil evaluasi dari penyuluhan pertanian yang saya lakukan saat MBKM 1 kemarin di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, berhasil untuk petani sampai di tingkat adopsi. Setelah petani mengadopsi, lalu petani mulai menggunakannya sebagai pestisida sehari-hari di ladang mereka. Terima kasih. Sekian tugas evaluasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.